Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Solusi atas Permasalahan yang Sering Terjadi pada Konsumen E-commerce. Jadi e-commerce itu digitalisme seluruh aspek kehidupan yang berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan serta perkembangan ilmu hukum. Digitalisasi dan globalisasi memudahkan aktivitas dalam kegiatan perekonomian, baik dalam bentuk perdagangan secara konvensional maupun secara online. Dengan menggunakan akses internet, seluruh kegiatan jual beli dapat lebih mudah dilakukan dan dirasa lebih praktis dalam perkembangan era digital dan pergerakan arus globalisasi. Pesatnya, perkembangan internet berdampak pada terbentuknya suatu sistem perdagangan di dunia maya atau disebut sebagai e-commerce atau perniagaan elektronik sebagai suatu basis segala macam bentuk transaksi jual beli. Dengan melakukan transaksi perniagaan elektronik dapat memudahkan melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini ada macam-macam pembahasannya, yaitu yang pertama, setelah uang ditransfer, lalu penjual tidak mengirim barangnya. Maksudnya itu adalah masalah yang sangat sering terjadi. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, si penjualnya entah kemana, biasanya dengan memblokir akun pembeli, bahkan menutup atau menonaktifkan akun mereka sendiri. Biasanya, media yang digunakan oleh para penipu yaitu memang media yang tidak ada penyedia rekening bersamanya seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Kenapa media sosialnya menjadi sasaran empuk para penipu online? Karena memang media sosial dirancang hanya untuk kegiatan sosial saja, tidak ada desain atau rancangan untuk transaksi penjualan di sana. Solusinya itu dari permasalahan yang tadi itu ada satu, selalu menggunakan media yang ada di internet dengan kredibilitas yang terpercaya, atau jika Anda terpaksa menggunakan media sosial yang lain, maka lakukan dengan hati-hati. Yang kedua itu, jika Anda memilih situs atau website online shop, maka pilihlah yang menyediakan jasa rekber atau rekening bersama. Yang ketiga itu ada selalu lihat background atau testimoni dari penjual. Atau jangan bertransaksi jika penjualnya itu mencurigakan atau memiliki riwayat buruk. Yang keempat itu ada selalu periksa keaslian laporan yang diberikan baik dari pembeli maupun penjual. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih bagaimana tindakannya seperti kayak screenshot semua percakapan Anda dengan pelaku. Yang kedua ada laporkan ke pihak berwajib. Yang ketiga ada cari identitas akun tersebut dengan bantuan orang yang ahli di bidangnya. Yang keempat ada mintalah bantuan orang lain untuk melacak orang tersebut. Yang kelima, cobalah melacaknya menggunakan akun yang lain. Selanjutnya. Yang kedua itu ada barang atau produk yang dikirim tidak sesuai. Masalah ini adalah unit yang dikirimkan penjual tidak sesuai dengan kesepakatan atau deskripsi. Mungkin saja barangnya rusak, kurang, pecah, ataupun yang lainnya. Tetapi ada poin penting di sini yang perlu diketahui, bahwa kejadian seperti itu bukanlah 100% kriteria penjual ingin menipu. Nah, di sini tuh ada solusinya dari permasalahan di atas. Yang pertama itu coba menghubungi penjual untuk pertanggungjawaban. Yang kedua itu ada lakukan negosiasi komplain dengan baik. Yang ketiga, jika negosiasi tidak berjalan dengan lancar, Anda bisa komplain ke pihak rekber atau yang rekber yang Anda gunakan. Yang keempat itu ada carilah identitas atau alamat pelaku dengan berbagai cara, atau bisa menggunakan akun pelaku. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada barang atau paket lama sampai. Nah, kadang tuh kita terkadang yang merasakan barang yang sudah kita pesan lama diterima kepada kita dan membuat kita sangat kesal jika kita menggunakan platform online seperti Shopee dan sebagainya. Kita bisa melacak keberadaannya, tetapi jika kita membeli melalui online shop, terkadang kita tidak bisa melacaknya.
Faktor atau penyebabnya antara lain ada penjual memang tidak mengirimkan barangnya. Yang kedua, jasa kurir pengirimannya sedang mengalami overload atau barang menumpuk terlalu banyak, makanya di sana dan petugas kewalahan harus mengurusnya. Yang ketiga, ada penulisan alamat yang tidak benar sehingga membuat jasa kurir kesulitan menemukan alamat rumah pembeli. Solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ada coba periksa nomor resi apakah valid atau tidak. Yang kedua itu ada menghubungi kantor jasa kurir terdekat dan tanyakan kenapa hal itu terjadi. Yang ketiga, mintalah penjual untuk membantu Anda melakukan komplain ke pihak jasa ekspedisi pengiriman. Yang keempat, lakukan pengomplain dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Selanjutnya. Jadi e-commerce adalah untuk mempermudah kita dalam membeli barang. Kita tidak perlu pergi ke tokonya dengan lewat gadget. Kita sudah bisa membeli barang yang kita inginkan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak mudah tertipu oleh toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan kepada konsumen tidak serta-merta berupa perlindungan fisik konsumen, tetapi mengikuti hak-hak yang dimiliki konsumen dengan keterbatasan sifat daripada hak-hak yang mendekat yang melekat pada konsumen. Undang-undangan perlindungan menjamin adanya kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam hal transaksi jual beli online. Dalam hal melakukan perlindungan konsumen, undang-undang memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan penuntutan pada lembaga keadilan. Konsumen juga berhak melakukan penyelesaian perkara secara litigasi. Selanjutnya. Sekian presentasi tugas akhir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.